Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan refleksi tentang konsep ketuhanan. Jadi Tuhan itu di dalam teologi agama apapun dijelaskan sebagai yang maha kuasa. Dia yang sangat meliputi segala-galanya. Dia yang berada di dalam posisi yang sangat menentukan kehendaknya, yang menentukan tentang keadaan takdir makhluknya. Jadi Tuhan ini sangat sosok yang sangat berkuasa. Dia ada di mana-mana ya, omnipresent gitu. Jadi mengandaikan saja Tuhan itu sebagai lemah akan banyak ditolak gitu kan. Tidak mungkin Tuhan itu akan lemah, karena menurut pemberitaan di dalam kitab suci Tuhan itu meliputi segala-galanya. Dia maha kuasa. Begitu juga menurut pemahaman, penghayatan, spiritualitas, ya Tuhan itu sangat kuat sekali. Apa disebut dengan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Siapa manusia yang memiliki kekuasaan langit dan bumi? Hanya Tuhan saja. Itu penghayatan seseorang mengenai Tuhan dikaitkan dengan preferensi pengetahuannya. Lalu bagaimana kalau seseorang menyatakan bahwa Tuhan bisa saja lemah gitu kan? Bisa saja ada Tuhan yang kuat dan ada Tuhan yang lemah. Manusia memikirkan tentang Tuhan itu berdasarkan referensinya. Nah, itu referensinya. Apakah itu bercanda atau serius gitu kan. Ketika dia menyatakan bahwa ada Tuhan lemah dan ada Tuhan kuat, yaitu sudah menjadi suatu dualisme ya. Manusia apakah menghayati itu? Jadi kita ini sebagai manusia yang hidup di dalam ruang dan waktu, hidup di dalam suatu kesusahan yang bersifat antropos. Jadi penghayatan kita juga yang bersifat kemanusiaan ya. Kadang-kadang kita kalah padahal kita sudah berdoa misalnya ya. Kita sudah berdoa, tapi misalnya kita menderita, gitu, apakah Tuhan tidak memiliki kehendak misalnya untuk membuatku lebih bahagia, lebih senang gitu. Apakah itu refleksi yang bersifat kemanusiaan. Manusia berpikir demikian ya karena penghayatannya. Jadi memang penghayatan mengenai ketuhanan itu akan beragam, dikatakan benar atau salah itu akan dikaitkan dengan referensi. Ada juga yang tidak perlu referensi, itu misalnya dia mengalami penghayatan secara langsung mungkin dengan Tuhan gitu ya, unitas kesatuan dengan Tuhan gitu. Kalau dia mengalami itu gitu, kesatuan eksistensi kan. Karena ketika Tuhan ada, karena Tuhan ada maka makhluk itu ya tidak ada. Jadi makhluknya, atau Tuhan ada, makhluk ada, berarti ada dua entitas di dunia ini. Bagi panteisme ya Tuhan itu hanya satu ya, dan makhluk itu adalah modus eksistensinya Tuhan gitu kan. Satu gitu, bersama Tuhan, atau modus keberadaan Tuhan. Jadi memang ujaran yang bersifat menjelaskan benar atau salah itu akan
pada referensinya gitu. Ada kitab suci referensinya, atau itu menurut pengalaman spiritualitasnya. Lalu bagaimana kalau menyatakan bahwa Tuhan itu ada dua kayak tadi gitu kan, ada Tuhan yang lemah, ada yang Tuhan yang kuat gitu kan. Apakah itu bisa dibenarkan? Ya sekali lagi kebenarannya itu ya berdasarkan referensi seseorang. Tapi maunya sih para teolog itu menjelaskan Tuhan itu maha kuasa dong. Tidak mungkin Tuhan itu lemah. Tapi beberapa orang yang berkonflik, dua kelompok misalnya, ini yang satu kelompok punya Tuhan, yang satu kelompok lagi mereka menyatakan punya Tuhan. Kedua-duanya mereka berdoa, misalnya ya, berdoa menangkanlah kami gitu. Yang satu kalah lah, mungkin yang menang ini mensoraki yang itu Tuhannya kalah gitu kan, Tuhan sebelah sana kalah. Ada juga yang menyatakan sebagai sesuatu yang bersifat hiperbolis ya. Tuhanmu lemah sedangkan Tuhanku kuat sehingga tidak perlu dibela. Kenapa dibela? Karena lemah. Kenapa tidak perlu dibela? Karena sudah kuat. Nah, seperti itu sebagai suatu pemahaman mengenai Tuhan yang antropocentris. Nah, di sini memang penghayatan mengenai Tuhan itu memang bisa beragam, tergantung pemahamannya akan suatu kaidah pemahaman mengenai Tuhan dan bagaimana pengalaman dia merenungkan pemikiran Tuhan. Orang Yahudi sih berbicara bahwa Tuhan itu tidak boleh dibicarakan, diam saja, harus nama Tuhan itu suci gitu kan, tidak bisa keluar dari mulut manusia yang kotor gitu kan, sehingga membicarakan Tuhan itu ya harus silence gitu. Suci sekali kita membicarakan tentang Tuhan itu. Orang sering membicarakan Tuhan demi Tuhan misalnya, tapi dia menipu gitu. Ini sesuatu yang mungkin salah ya. Ya Tuhan itu sesuatu yang misteri gitu kan, yang sesuatu yang sunyi gitu kan. Menyebut namanya saja orang gentar gitu kan, itu ada ya, orang Yahudi mungkin seperti itu. Mungkin beberapa orang Yahudi juga, karena banyak juga yang mengatasnamakan agama untuk melakukan suatu tindakan yang Israel gitu kan, itu mengatasnamakan agama untuk melakukan penjajahan terhadap Palestina misalnya seperti itu. Ya itu oknum saja, atau mungkin semuanya ya. Dunia akan menjawab atau waktu akan menjawab tentang perlakuan mereka seperti apa. Ya begitulah penghayatan mungkin dari saya mengenai refleksi mengenai ketuhanan. Apakah Tuhan itu misterium askinasum atau Tuhan itu misterium tremendous, sesuatu yang menggetarkan ya, menakutkan gitu, atau Tuhan itu sesuatu yang indah, jamaliyah dan jalaliyah. Juga Tuhan itu dua, Tuhan itu bukan dua kayaknya, Tuhan itu ada 99. Tuhan itu bahkan semuanya sifatnya itu di 99, semuanya adalah miliknya. Terima kasih.